Komisi 6 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional atau BSN meningkatkan pengawasannya terhadap produk-produk ekspor impor yang tidak berkualitas. Barang-barang yang masuk ke Indonesia harus memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Industri semen dalam negeri saat ini dalam kondisi tidak kondusif menyusul oversupply yang terjadi. Total kapasitas produksi industri semen nasional saat ini berada di kisaran 107 juta ton per tahun. Program tol laut dianggap masih belum efektif karena tidak melalui kajian yang matang. Komisi 5 DPR RI mengkritisi trayek tol laut dari Pelabuhan Belawan Medan ke Lok Sumawe di Aceh justru tidak mengangkut komoditas. Apa kabar pemirsa? Nah, pada pagi hari ini, hari Kamis 25 Juli 2019, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Medi, pagi hari ini gimana? Sudah makan nasi goreng? Sudah nasi goreng. Oh, pakai bakwan goreng? Jadi diplomasi nasi goreng ya kalau kemarin ya? Politik nasi goreng ya. Kalau misalnya Anda, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah makan nasi goreng pada pagi hari ini? Atau misalnya juga ditemani oleh bakwan goreng ya. Ini memang paduan yang memang saya ingin coba nih ya, nasi goreng pakai bakwan goreng. Kabarnya memang bakwan goreng ini memang menjadi salah satu makanan ataupun lauk yang jadi paling hits akibat kemarin. Ataupun misalnya nasi goreng juga bisa menjadi nanti menu favorit untuk kita semua ya. Nah, tapi kalau misalnya mendengarkan kata bakwan goreng ini, kalau misalnya isinya ada talas, aneh nggak buat Anda? Bakwan goreng dalamnya ada talasnya. Belum pernah sih, yang pasti. Itu bakwan goreng yang kemarin itu ada talasnya. Kalau bicaranya bakwan goreng, lapar walaupun tadi sudah makan sarapan. Saya belum ya. Tapi kalau kemarin melihat ada pertemuan dua tokoh bangsa misalnya, ini luar biasa sekali. Artinya bisa menurunkan tensi politik yang kemarin sempat memanas. Ya, mudah-mudahan pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini benar-benar menuju arah Indonesia yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Amin. Dari segi ibu-ibu, saya ingin sekali untuk bisa mendapatkan resepnya ya, karena kalau misalnya nasi gorengnya ini adalah menggunakan bawang putih spesial. Bawang putihnya dari mana? Itu bukan bawang putih impor kan? Nah, itu dia Ya. makanya spesial soalnya, apalagi bawang gorengnya. Ya, tapi mengawali pagi ini saya tidak bicara masalah bawang putih yang impor. Saya akan bicara dulu berita utama yang pertama terkait barang impor yang masuk ke Indonesia harus memiliki SNI. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional atau BSN meningkatkan pengawasannya terhadap produk-produk ekspor impor yang tidak berkualitas. Barang-barang yang masuk ke Indonesia harus memiliki standar nasional Indonesia atau SNI. Berikut berita selengkapnya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Badan Standarisasi Nasional di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, Komisi 6 DPR RI berharap semua barang impor yang masuk ke Indonesia memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Karena melalui SNI, bangsa Indonesia dapat mengontrol perdagangan dalam negeri, jangan sampai barang-barang impor yang tidak berkualitas masuk ke Indonesia dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jangan sampai kayak sekarang ada isu barang-barang impor yang tidak ada SNI-nya ataupun tidak sesuai, akhirnya ternyata barang-barang yang jelek diguyur ke market kita gitu kan. Alat kontrol politik perdagangan kita ya Badan Standarisasi Nasional, dan itu adalah melalui SNI. Kita berharap bahwa semakin banyak produk yang diwajibkan SNI-nya. Muhammad Hekal menambahkan DPR RI mendorong peningkatan kualitas kecepatan pelayanan BSN. Tidak boleh ada proses yang menghambat perdagangan, karena apabila ada hambatan perdagangan, akan banyak barang yang masuk melalui penyelundupan. Menurut Hekal, saat ini Indonesia belum memiliki lab yang memenuhi syarat untuk mensertifikasikan barang-barang ekspor maupun impor. Yang kita tuntut dari mereka fasilitasnya harus diperkuat.
pelayanannya dipercepat. Sebab ini juga nggak boleh menjadi hambatan perdagangan, karena ini hambatan kan dua arah. Kita misalnya orang menunggu SNI nggak masuk-masuk, karena nunggu antrian pelayanan, akhirnya banyak penyelundupan yang ngebanjirin gitu kan. Bondan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan bahwa Komisi 6 berharap semua barang-barang impor yang masuk ke Indonesia memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI karena melalui SNI, bangsa Indonesia dapat mengontrol perdagangan dalam negeri. Badan standarisasi harus profesional agar dapat melayani kebutuhan standarisasi kualitas ekspor dan bisa mengontrol barang-barang impor. Muhammad Haikal juga menambahkan DPR mendorong peningkatan kualitas, kecepatan pelayanan BSN, tidak boleh ada proses yang menghambat perdagangan karena apabila ada hambatan perdagangan akan banyak barang yang masuk melalui penyelundupan. Tapi kalau misalnya dilihat, kalau kita bandingkan banyakkan mana produk yang diekspor dari dalam negeri ataupun misalnya barang impor yang masuk, sepertinya ujung-ujungnya lebih banyak barang impor yang masuk ke Indonesia ya. Jadi kalau misalnya memang nantinya juga ada badan ataupun misalnya ada standarisasi nasional yang memang harus dibakukan untuk beberapa barang impor yang masuk ke Indonesia ini harus segera direalisasikan. Ternyata kalau misalnya ada beberapa kualifikasi yang masih bisa jebol juga atau loss masuk ke Indonesia ini, terus ini bagaimana dong kebijakannya? Kalau SNI yakin nggak sih sebenarnya dengan prosedur misalnya harus lolos uji standar Indonesia ini bisa full atau semua barang-barang kita gunakan ini memang sudah lolos SNI? Pertanyaannya adalah memang kebijakan ini dibuat ini untuk memang direalisasikan secara saklek atau tidak? Karena kalau kita bicara aja ada beberapa mainan-mainan yang berasal dari beberapa negara impor masuk Indonesia itu kandungannya itu malah sebenarnya bisa beracun untuk anak-anak kecil. Berbahaya. Nah, artinya memang dari Badan Standarisasi ini juga harus bisa mengkontrol juga bagaimana barang-barang yang dari luar negeri ini masuk ya. Jadi tidak membahayakan misalnya tadi mainan anak-anak juga. Betul. Kemudian di berita kedua terkait dengan semen produk Cina mulai mengikis industri semen lokal. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi tidak kondusif menyusul oversupply yang terjadi. Total kapasitas produksi industri semen nasional saat ini berada di kisaran 107 juta ton per tahun. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini Indonesia akan mengalami oversupply sampai dengan tahun 2025 dengan asumsi permintaan tumbuh sekitar 5% per tahun. Berikut berita selengkapnya. Industri semen dalam negeri saat ini dalam kondisi tidak kondusif menyusul oversupply yang terjadi. Total kapasitas produksi industri semen nasional saat ini berada di kisaran 107 juta ton per tahun. Di tengah pangsa pasar yang sedang lesu akibat oversupply, pasar semen dalam negeri justru sedang dipenuhi oleh semen produksi pabrikan dari Cina yang harganya sangat jauh lebih murah di bawah harga semen lokal. Hal inilah yang membuat harga semen terus menurun sejak liberalisasi industri semen diterapkan. Anggota Komisi 6 Hamdani mengatakan, dalam kondisi over capacity, kalau demand tidak tumbuh sesuai dengan ekspektasi, maka yang harus dilakukan adalah menghentikan atau mengurangi dampak over capacity dengan tidak ada penambahan kapasitas baru atau tambahan impor baru ke dalam negeri. Ada semacam aturan regulasi supaya ada keseimbangan dari perusahaan-perusahaan semen itu, dan hal ini juga tertuang dalam SNI ya, karena ada sertifikat SNI itu dari Kementerian Perindustrian. Apakah memang perusahaan China ini sudah ada SNI-nya atau belum? Ini harus kita pertanyakan. Hamdani mendorong diversifikasi produk barang-barang dari semen, serta penerapan SNI semen secara wajib kepada produk impor. Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, sehingga industri semen nasional dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini kita melihat pemerintah dalam hal Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian harus melihat arus barang masuk, kemudian juga potensi-potensi barang-barang yang masih bisa dimasukkan ke Indonesia asalkan tidak merugikan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Tengah pangsa pasar yang sedang lesu akibat oversupply, pasar semen dalam negeri justru sedang dipenuhi oleh semen produksi Cina yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga semen lokal. Anggota Komisi 6 Hamdani mengatakan bahwa dalam kondisi demand tidak tumbuh sesuai dengan ekspektasi, yang harus dilakukan adalah menghentikan atau mengurangi penambahan kapasitas baru atau tambahan impor baru.
Hamdani mendorong diversifikasi barang-barang dari semen serta penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI semen secara wajib kepada produk impor, dan hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif. Apa bisa dihentikan? Kalaupun dikurangi ya masih mungkin, tapi kalau misalnya untuk masalah menutup pintu impor, saya rasa mungkin saja pemerintah dalam hal ini masih berat untuk bisa mengulurkan tangannya menutup pintu ataupun keran impor di Indonesia, terutama kepada produksi semen kita. Kalaupun misalnya ternyata untuk masalah oversupply ataupun misalnya juga nantinya juga semen Indonesia jadi berlebihan, atau ini bisa mengisi kebutuhan sampai dengan 2025, tapi kualitas semennya gimana dong kalau misalnya 6 tahun lagi, apa masih bagus seperti sekarang? Jadi ada dua ya mungkin ya pertanyaan bicara masalah semen. Mungkin akhirnya kita bisa mengatakan mungkin silahkan saja impor gitu kan, misalnya kalau memang itu kekurangan kebutuhan semennya. Tapi tadi bicara masalah supply and demand ini kan harus bisa seimbang artinya kebutuhan. Sulit juga ya? Sulit ya. Kualitasnya aja tadi SNI-nya juga belum bisa standar. Harganya terlalu murah kali ya. Dengan harga murah, kualitasnya gimana? Pasti beda lah. Kemudian di berita ketiga terkait dengan Komisi 5 DPR RI, nilai tol laut di Balawan kurang efektif. Program tol laut dianggap masih belum efektif karena tidak melalui kajian yang matang. Komisi 5 DPR RI mengkritisi proyek jalan tol dari Pelabuhan Belawan Medan ke Lok Sumawe di Aceh justru tidak mengangkut komoditas. Berikut berita selengkapnya. Program tol laut dianggap masih belum efektif karena tidak melalui kajian yang matang. Komisi 5 DPR RI mengkritisi trayek tol laut dari Pelabuhan Belawan Medan ke Lok Sumawe di Aceh justru tidak mengangkut komoditas. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mendapatkan penugasan tol laut rute T1 Belawan Lok Sumawe Malahayati Sabang ditemui usai meninjau proyek pengembangan terminal peti kemas di Pelabuhan Belawan Medan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Sigit Susiantomo mengatakan perlu ada kajian mengenai efektivitas tol laut di berbagai wilayah di Indonesia, karena setiap tahun pemerintah telah mengeluarkan subsidi untuk trayek tol laut. Kami mendapat laporan bahwa tol laut tidak berjalan di sini. Kenapa? Tidak ada komoditas yang mau diangkut. Sementara anggaran sudah diturunkan untuk trayek Belawan Lok Sumawe gitu kan, Aceh. Jadi muter ke utara Sabang sampai ke bawah sampai ke Lok Sumawe ya kan. Tapi tidak ada yang diangkut, kosong gitu. Anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen Marbun mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dalam program tol laut. Di samping itu, subsidi untuk tol laut diharapkan tepat sasaran serta bisa digunakan untuk pengadaan kapal dan optimalisasi fasilitas pelabuhan. Tapi menurut hemat saya dari dulu nggak ada persoalan dalam soal komoditas kehidupan masyarakat sehari-hari baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Bahkan orang Aceh pun di daerah Medan ini ya hampir boleh dikatakan 2 kali seminggu itu ya bolak-balik. Ada darat gitu loh. Kok ada tol laut? Itu agak kaget saya tadi. Ya, di samping juga memang timur perlu, tetapi harus tepat sasaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI mendapatkan penugasan tol laut rute T1 untuk membangun konektivitas jalur laut dari Belawan ke Pulau Sabang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit mengatakan bahwa perlu ada kajian mengenai efektivitas tol laut di berbagai wilayah di Indonesia karena setiap tahun pemerintah telah mengeluarkan subsidi untuk trayek tol laut. Dan anggota Komisi 5 Joni Allen Marbun mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dalam program tol laut. Di samping itu, subsidi untuk tol laut diharapkan tepat sasaran serta bisa digunakan untuk pengadaan kapal dan optimalisasi fasilitas pelabuhan. Ini kan tol laut kan juga merupakan salah satu janji dari pemerintah loh untuk pemerintah saat ini, selain dengan prioritas pembangunan lebih kepada infrastruktur, selain itu juga untuk pembangunan tol laut merupakan menjadi salah satu prioritas walaupun mungkin saja bukan menjadi prioritas utama. Kalau misalnya dari segi pengawasan mungkinnya pasti DPR RI akan memberikan satu masukan ataupun evaluasi yang berkaitan dengan pembangunan tol laut, ya mungkin dikaji kembali. Dikaji kembali bukan berarti memang harus ini di-stopkan untuk masalah pembangunannya, tapi mungkin saja dari DPR RI ini dari sisi pengawasannya menginginkan untuk dievaluasi jauh lebih dalam untuk tetap
tepat sasaran. Apalagi misalnya setiap tahunnya tentunya juga pemerintah akan memberikan subsidi dana yang begitu besar untuk pembangunan tol laut di beberapa wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, tadi kami sudah menghadirkan ya 3 informasi yang mengawali Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini. Kami jeda terlebih dahulu karena kami akan siap nih dengan beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pada pagi hari ini pemirsa, kira-kira apa ya yang akan menjadikan headline surat kabar pada pagi hari ini? Menurut kamu apa? Mungkin diplomasi nasi goreng, masih itu ya? Masih masuknya ke politik juga. Masih ramai sih soalnya beberapa media. Tapi benar juga, pastinya nanti kalau untuk masalah politik nasi goreng ini akan menjadikan salah satu berita utama ya. Di beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Sudah lihat surat kabarnya? Belum, beberapa media online mungkin sudah baca pagi-pagi di radio misalnya, tapi beberapa surat kabar nanti kita akan bacakan. Ini dia pemirsa yang namanya sudah peralihan ya, surat kabar sepertinya memang menjadikan prioritas kedua ataupun ketiga setelah media online ya yang memberikan berbagai informasi pada pagi hari. Dan pemirsa, ini kami akan memberikan beberapa headline media surat kabar yang sudah ada, dan kami masuk dalam headline surat kabar. Pagi ini saya akan bacakan di harian surat kabar Kompas. Headline pada pagi hari ini, Kompas mengangkat pelaku usaha mengantisipasi. Pelaku usaha siap mengantisipasi tantangan dalam menggarap pasar global. Meski demikian, pasar domestik juga tetap dijaga dan tidak ditinggalkan. Apalagi perekonomian Indonesia banyak ditopang konsumsi domestik. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bidang perindustrian Joni Darmawan mengatakan bahwa IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi secara global turun, tetapi bukan berarti pertumbuhan di semua negara turun. IMF memperingatkan negara-negara untuk bersiap menghadapi kondisi ekonomi yang kian genting, perlambatan pertumbuhan perdagangan global, dan rencana Brexit tanpa kesepakatan menekan prospek pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya dikatakan ya kondisi ekonomi ini semakin genting, ya mungkin para pejabat atau misalnya elit politik mengetahui ini secara detail. Tapi Anda tahu nggak kalau misalnya apakah
semua masyarakat Indonesia itu mengetahui dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang. Makin genting secara global iya, tapi kalau misalnya secara personalnya, Indonesia kan juga banyak yang butuh nih untuk diberi makan. Ya, kalau masyarakat yang penting makanan murah, harga Iya, sembako kan? murah, mungkin itu. Mereka nggak mikir secara umum apa sih ekonomi global, mungkin Nah, begitu ya. itu dia. Nah, untuk di koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat bahwa Dewan Aklamasi kabulkan amnesti Baik Nuril. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengabulkan permohonan amnesti Baik Nuril Maknum. Pemberian pertimbangan ini diputuskan dalam rapat pleno Komisi Hukum DPR RI kemarin. Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Samsudin mengatakan bahwa rapat pleno dihadiri 6 dari 10 fraksi di DPR RI. Dan 6 fraksi yang hadir tersebut telah memberikan pandangan dan Aziz menuturkan secara aklamasi dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Lampu hijau nggak sih? Akhirnya ya. Diberikan amnesti. Ya, tapi walaupun misalnya mungkin kemarin sudah diputuskan di Komisi 3 DPR RI dan ini akan diajukan ke Presiden Republik Indonesia. Dan ini bisa dikatakan kali pertama ya untuk kasus-kasus di luar kasus politik ya bisa diberikan kepada Baik Nuril. Mungkin. Hati-hati nih masyarakat nih sudah cukup pintar loh untuk nanti bisa menanyakan, Pak, kok kasus yang lain-lainnya belum diselesaikan. Nah, pemirsa, itu tadi memang kami ambil ya dari beberapa headline surat kabar pada pagi hari ini ataupun yang terbit pada pagi hari ini. Nah, kami jeda kembali karena kami akan kembali ke hadapan Anda dengan tema yang sudah kami pilihkan. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pemirsa, tahukah Anda kalau misalnya saya katakan bahwa PT Pos Indonesia ini bangkrut? Bangkrut. Nah itu dia, makanya kan aku tadi bilang pada ini PT Pos Indonesia bangkrut. Pasti semua kaget deh. Berarti nggak ada lagi dong Pak Pos yang datang. Kalau kita ingat lagunya Vina Vanduwinata ya, Yang Pak mana Pos tuh? membawa berita gitu kan, lagunya begitu kan. Jadi masih terngiang ya. Ya. Berarti ini kita bernostalgia. Kalau misalnya nostalgia, pada saat saya waktu misalnya SMA ataupun kuliah ini sempat punya pacar di luar daerah, ya kan? Nah kalau misalnya punya teman dekat di luar daerah, ini kalau mau ngirim surat, mau ngirim kado, pasti pakai PT Pos Indonesia. Kalau
dulu bayar untuk bayar kos-kosan misalnya di kampus harus nunggu wesel. Ya kan, dulu kan masih ingat seperti itu ya. Oh iya. Tapi ini sebenarnya pemirsa ini juga jadi mungkin pertanyaan besar untuk kita semua. Kenapa misalnya sampai PT Pos Indonesia ini mengalami kebangkrutan? Apakah karena kita juga selalu ataupun sekarang sudah diberikan banyak pilihan, ada beberapa jenis-jenis yang bisa memberikan jenis perusahaan yang bisa mengantarkan berbagai barang kah, surat kah yang memang lebih mudah untuk didapatkan tempatnya dibanding kita harus misalnya ke PT Pos Indonesia. Ya, begitu melegendanya Pak Pos di mata kita, terutama yang seumuran dengan kita ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang belum mengetahui karena udah banyak sekali jasa pengiriman yang baru-baru. Tapi apakah memang dengan kondisi banyaknya kompetitor di bidang pengiriman jasa ini menjadikan PT Pos benar-benar akan bangkrut atau bahkan sudah bangkrut? Jangan ditutup. Jangan ditutup, karena kalaupun misalnya dengan kondisi masalah kebangkrutan yang terjadi, ini perlu dievaluasi saja, karena sebenarnya kalau menurut saya PT Pos Indonesia adalah jasa pengirimannya, jangkauannya ke seluruh Indonesia. Sudah ada sebenarnya, seluruh Indonesia sudah ada Pak Pos dengan warna orange-nya itu, dengan sepeda dulu ada, terus berganti dengan motor ya. Tapi kalau PT Pos Indonesia bangkrut, ini salah siapa? Ini akan kami angkat ke hadapan Anda pada pagi hari ini pemirsa. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. PT Pos bangkrut, salah siapa? Dari tahun 2010, PT Pos sudah perlahan dan pasti mengalami penurunan usaha akibat kemajuan teknologi digital. Akhirnya, PT Pos Indonesia masuk ke bisnis paket uang yaitu Western Union. Namun di tahun 2018, semua usaha PT Pos sudah bisa digantikan oleh HP. Dari mulai surat, jasa pengiriman uang, sampai pengiriman barang. Yang anehnya, bisnis PT Pos Indonesia jalan di tempat tidak inovatif, sehingga tertinggal jauh dari kompetitor online hingga jasa pengiriman barang. Padahal, PT Pos memiliki jaringan terluas yang memungkinkan untuk lebih cepat dalam pengiriman. Jika saja PT Pos merubah cara berpikirnya, tentu dengan cepat menghasilkan uang dengan sumber daya yang dimilikinya. Sayangnya, komisaris dan direksi bukan orang yang kreatif. Mereka rata-rata mantan akuntan atau orang keuangan yang terbiasa dengan pola laporan. Seharusnya ditunjuk orang yang memiliki jiwa entrepreneur. Saya sendiri melihat persoalan yang dihadapi PT Pos akan semakin kompleks karena melawan ego komisaris dan direktur yang tidak kreatif. Lalu apakah saya mengkritik ini punya konsep untuk PT Pos Indonesia? Tentu saya punya. Tapi yang menarik bagi saya justru tanda-tanda kebangkrutan makin nyata dan komisaris serta jajaran direktur tidak mau mundur dari jabatan seperti yang dilakukan jajaran direksi Krakatau Steel yang lempar handuk. Padahal, sebuah perusahaan yang meminjam uang untuk gaji karyawannya merupakan indikasi kebangkrutan perusahaan. Karena peminjamannya untuk kebutuhan biaya tenaga kerja, bukan untuk kebutuhan investasi baru. Tentu saja tidak akan bisa dibayarkan. Karena gaji memang merupakan pengeluaran rutin suatu usaha, bukan pengeluaran untuk investasi modal ataupun diversifikasi usaha baru. Apalagi tidak ada gebrakan berarti dari jajaran direksi untuk melakukan inovasi usaha PT Pos Indonesia. Semua jadi aneh bin ajaib. Kalau PT Pos Indonesia menjadi bangkrut karena bukan kesalahan dari karyawan, tetapi kesalahan dari direksi yang tidak punya visi digital ke depan.
Jadi menurut Anda PT Pos Indonesia beneran bangkrut atau tidak? Kamu gimana, Mimi? Kalau beritanya sih katanya bangkrut, pegawainya belum dibayar. Informasinya Yakin? seperti itu. Awas, ini jadi isu soalnya ya. Nah, apakah memang benar-benar PT Pos Indonesia ini bangkrut? Pemirsa, harus kami cari jawabannya secara jelas ke hadapan Anda. Sudah kami hadirkan pada pagi hari ini pengamat ekonomi Bapak Joni Edward yang akan kami ajak berbincang-bincang nih mengenai benar nggak ya, ataupun kalau misalnya bangkrut ini salah siapa? Selamat pagi Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, Kita kabar ketemu baik. lagi. Iya. Tapi ini PT Pos Indonesia katanya ada yang bilang bangkrut. Benar nggak Pak? Nah itu dia. Jadi ada the truth, ada the perception. Truth itu faktanya sebenarnya seperti apa. Terus persepsi. Nah yang sekarang sedang berkembang itu persepsi. Oke. Bahwa ada ketelatan membayar pegawai. Dan akhirnya dibayar tapi pakai utang. Nah itu dipersepsikan bangkrut. Padahal dalam korporasi utang itu biasa. Nah sekarang kita bicara fakta. Memang terjadi yang namanya penurunan laba bersih dari PT Pos. Laba bersih dari sebelumnya 355 miliar, tahun lalu turun menjadi 130 miliar. Ini fakta pertama. Fakta kedua, memang terjadi keterlambatan pembayaran utang, pembayaran gaji. Nah, fakta ketiga, PT Pos di 2018 Desember dia menerbitkan medium term notes atau MTN sebesar 200 miliar. Nah, itu di samping buat bayar gaji, juga bayar operasional plus bayar tagihan-tagihan. Jadi memang dalam perusahaan itu biasa untuk mengatur ritme likuiditas itu. Tapi overall memang terjadi penurunan bisnis. Penurunan dalam arti kemampuan memperoleh laba bersih. Memang sih direksinya ngomong bahwa penurunan laba bersih disebabkan oleh adanya penugasan sebagai PSO, Public Service Obligation. Nah, PT Pos ditugasi oleh pemerintah untuk melayani pos universal. PT Pos itu adalah anggota Union Post Universal dari PBB. Nah, peran itu harus dilayani oleh Pos Indonesia. Penugasan dari Menkominfo. Dia harus melayani pelayanan pengiriman pos segala macam ke titik-titik pos universal. Ada 2.600 titik. Nah, ongkosnya itu dikasih cuma 3.000 perak per titik. Harusnya ya 600 lah gitu yang pada, sehingga harusnya 6.000, sehingga harus menanggung kerugian 3.000 perak setiap hari itu. Nah, itu sebabnya PT Pos Indonesia melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah harinya. Jadi dalam sehari ada yang dirapel lebih banyak lagi untuk mengurangi kerugian. Nah, memang kalau tanpa adanya penugasan pos universal, laba dari PT Pos ini naik bisa sampai 400 sampai 500 miliar mungkin. Tapi kalau kita lihat dari kemarin statement Pak Direktur Utama ya, Pak Gilarsi Wayustiono itu kan mengatakan bahwa sebenarnya tidak bangkrut, bahkan masih bisa bangkit lebih besar lagi. Tapi kenyataannya, misalnya tadi Bapak juga mengatakan laba bersihnya turun misalnya dari semester pertama, atau terus bicara masalah pembayaran gaji pegawainya juga tidak bisa. Tapi kan kita lihat dari background, misalnya Pak Gilarsi sendiri kan juga punya background, dulunya kan bekerja sebagai dipilih misalnya, atau bahkan pernah di CEO produk busana misalnya. Artinya kan mereka sebenarnya kan menyikapi ini kan produk e-commerce lagi naik-naiknya, harusnya kan PT Pos bisa menyambut ini, tapi justru berbanding terbalik. Apakah ini kesalahan dari manajemennya kah, ataukah dari sisi mana? Jadi saya ikuti 5 tahun terakhir memang ada masalah di Pos Indonesia, sampai-sampai di rootnya itu disidang karena ada tuduhan korupsi untuk pengadaan IT dan segala macam, sehingga kemampuan perusahaan ini untuk lari cepat terhalang karena ada persoalan hukum. Nah, di sisi lain perusahaan ini terlambat melakukan transformasi, atau boleh dibilang gagal. Namanya industri pos itu sangat rentan dengan kemajuan teknologi, kemajuan aplikasi. Nah, harusnya yang menggarap Tokopedia, yang menggarap Gojek, yang menggarap Grab itu PT Pos Indonesia. PT Pos tidak menduga ada makhluk-makhluk seperti itu. Ya, artinya PT Pos sendiri tidak siap dengan kondisi perkembangan teknologi sekarang ini. Lambat melakukan transformasi atau antisipasi bisnis. Ada Tiki, ada JNE yang jauh lebih cepat bisnisnya, dan dia sudah menggunakan aplikasi. Nah,
kelambatan melakukan transformasi ini tidak hanya dialami oleh PT Pos, banyak BUMN kita yang lambat. Ya. Yang sudah melakukan selamat dia, tapi yang lambat. Jadi begini, seiring berjalannya waktu, teknologi informasi terus berkembang. Cara berbisnis berubah, cara orang mencari duit berubah. Nah, perubahan ini yang kurang diantisipasi. Tapi kalau kita lihat dari beberapa BUMN, artinya mereka selalu lambat dalam menyikapi teknologi atau perkembangan zaman. Nah, apakah memang menjadi budaya bahwa misalnya mengelola BUMN ini harus seolah-olah tenang saja, nanti begitu bangkrut dapat subsidi lagi misalnya. Nah, berbeda dengan swasta yang mau nggak mau harus survive untuk bisa berkompetisi dengan perusahaan lain misalnya. Nah, apakah memang ini menjadi budaya bahwa BUMN kita seolah-olah ya tenang-tenang saja? Mestinya tidak, karena BUMN dalam 10 tahun terakhir juga melakukan reformasi, melakukan transformasi, sehingga value bahwa kalau kita merugi akan ditomboki pemerintah sudah ditinggalkan. Sekarang direksi yang gagal mengelola BUMN ganti, nggak ada urusan gitu. Nah, itu sebabnya suatu kewajiban melakukan transformasi, dan tugas direksi yang ketika duduk dia merumuskan, oh bisnis sekarang begini, besok ini harus bagaimana. Nah, itu harus dialami, harus dilakukan. Jangankan PT Pos, United States Postal Service, yaitu pos Indonesianya di Amerika, USPS itu setiap tahun dia melakukan menghasilkan revenue itu 1.000 triliun. Tapi pada saat yang sama dia membukukan kerugian 100 triliun setiap tahun. Jadi 10 tahun habis revenue-nya. Karena apa? Karena dia pun lambat, karena udah terlalu besar. Ketika melakukan transformasi kan cukup panjang urusannya, cukup rentang kendalinya cukup jauh gitu. Sehingga memang harus cepat ini, dibutuhkan orang-orang seperti Jack Ma. Cepat mengambil keputusan, cepat melakukan pembaruan, intinya inovasi. Ya, tapi kalau misalnya Bapak mengikuti juga 5 tahun belakangan ini untuk masalah PT Pos Indonesia tersebut, apa sih sebabnya keterlambatan ini terjadi? Kalau misalnya memang, sekarang udah nggak ada ampun, kalau misalnya direksinya nggak bisa bekerja atau memberikan formula baru untuk misalnya membangun perusahaan tersebut, ganti. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi apa yang membuat jadi ini transformasinya ini jadi lambat? Ya, jadi kuncinya inovasi. Direksi yang tidak memiliki inovasi, dijamin perusahaan itu begitu-begitu saja. Dia akan mengalami, mungkin masih tetap tumbuh original growth 20%. Nah, hari ini bisnis nggak boleh hanya mengandalkan original growth, dia harus ada innovation growth, bisa tumbuh 100%. Apa barang baru yang bisa dikelola, pengembangan bisnis apa yang bisa kita kembangkan. Tiba-tiba misalnya PT Pos punya aplikasi yang seperti Gojek, bisa antar jemput lebih cepat ya. Itu akan mendinamisasi bisnis. Nah, inovasi ini yang saya belum lihat sampai sekarang. Masih tradisional. Jika saya kaitkan dengan pidato kemarin kemenangan Pak Jokowi, beliau mengatakan bahwa badan usaha beberapa BUMN yang tidak bisa bekerja dengan baik mending saya bubarkan misalnya. Artinya, nah kita melihat PT Pos. Menurut Pak Joni sendiri, apakah memang ini sudah layaknya dibubarkan atau masih bisa sebenarnya diperbaiki untuk bisa menjadi kompetitor perusahaan-perusahaan swasta yang ada? Biar enak, seolah-olah saya di rut PT Pos nih, apa yang harus saya lakukan? Banyak. Masih banyak sebenarnya bisa lakukan. Seperti urusan logistik seluruh BUMN di Indonesia, serahkan PT Pos, jadi duit. Atau seluruh kementerian, lembaga, urusan posnya, urusan logistik segala macam, transfer uang, dialihkan ke PT Pos, jadi duit. Tapi kenapa begitu sulit untuk bisa melakukan hal seperti itu? Nah, itu dia. Ini di sisi lain pemerintah juga harus memberikan kuenya gitu, makannya supaya tidak merugikan, tapi memberikan bisnis as usual. Pendekatan bisnis biasa, bayar profesional. Tapi keberpihakan menyerahkan kepada Pos. PT Pos kaya nanti. Belum lagi umroh, haji. Logistiknya diserahkan PT Pos, jadi duit lagi. Nah, apakah direksi sekarang berpikir seperti itu? Saya nggak tahu. Kalau saya jadi dirut, saya akan lakukan itu. Pendekatan departemen ke departemen. Provinsi sekarang ada 5.539 bupati, wali kota, gubernur. Ini potensi bisnis. Tapi artinya kan Pak Gilarsi sendiri kan punya background juga dari swasta yang juga bisa biasa berkompetisi. Nah, kenapa peluang-peluang seperti ini juga tidak bisa dilakukan beliau itu sendiri untuk bisa minimal ya tadi membayar tidak terlambat gajinya, minimal laba bersihnya juga tidak turun lagi. Ini artinya kan beberapa faktor sebenarnya Pak Gilarsi juga bukan orang sembarangan, artinya punya background yang luar biasa di belakangnya. Nah,
Kenapa ini kesempatan ini tidak bisa, ataukah sebenarnya ada hambatan-hambatan lain yang memang sebenarnya tidak bisa dilakukan? Beliau termasuk baru ya, mungkin masih dalam adaptasi. Nature bisnisnya apa sih, terus apa yang perlu dikembangkan. Inilah saran saya, lakukan itu yang tadi, ke departemen, ke BUMN di seluruh Indonesia, kemudian ke Pemda, Pemprov, sebagainya, kementerian, lembaga. Ini semua alat untuk mengembangkan bisnis. Ini adalah potensi bisnis yang harus disentuh. Pangsanya sudah ada sebenarnya, Pak? Banyak. Bisnis itu dasarnya kumpulan manusia. Sepanjang manusia itu dikelola, manusia yang banyak itu dikelola, jadi duit. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya, beliau kan ada jasa kurir, ada jasa remitansi, bayar PDAM, bayar listrik, kemudian juga mengantar surat, segala macam logistik. Nah, ini kan bisa diperluas ke sisi yang lain yang khusus BUMN, khusus haji umroh, khusus segala macam yang terkait dengan logistik ya. Nah, ini akan mengembangkan skala bisnisnya tentu. Nah, untuk mengembangkan itu perlu biaya, perlu aplikasi. Biaya yang bikin aplikasi yang mahal. Bila perlu terbitin obligasi untuk membiayai ini, karena hasilnya nanti rewardnya luar biasa. Kalau memang tidak punya modal, dan memang tidak punya modal kan, beliau beberapa kali nerbitin obligasi. Di Juli kemarin nerbitin lagi 50 miliar. Nah, ini harus dihentikan cara berpikir sebenarnya, harus dipikirkan cara berpikir yang maju dan inovatif. Kuncinya inovatif sebenarnya. Ya, Pak Joni, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Iya pemirsa, kembali bersama kami dalam Suara Parlemen. Kalau misalnya memang tadi kami berbicara dengan Pak Joni yang katanya PT Pos Indonesia ini bangkrut, sebenarnya ini belum bangkrut ya. Masih bagus. Tapi kalau misalnya memang, Bapak yakin nggak sih kalau misalnya nanti PT Pos Indonesia ini kalau misalnya memang bisa menjadi salah satu startup ataupun misalnya unicorn Indonesia yang berhasil, yakin nggak dalam waktu dekat? Nggak ada yang susah sekarang. Siapa sih yang kenal Tokopedia? Siapa yang kenal Bukalapak 2-3 tahun lalu? Nggak ada. Iya. Tapi hari ini menjadi unicorn besar gitu. Apalagi PT Pos Indonesia. Justru saya menduga kalau tidak dilakukan sesuatu yang baru, benar-benar bangkrut beneran ini. Nah, ini harus kita cegah.
harus semacam apa ya, kalau di Gojek itu kan ada GoSend, ada layanan-layanan premium yang bisa menggantung atau membuat nasabah atau klien itu menjadi tergantung gitu. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Kalau menurut saya untuk menjadi unicorn sangat mudah buat PT Pos di bidang pos dan telekomunikasi. Nah, itu sebabnya mumpung belum terlambat, buat saja. Lakukan sesuatu sehingga menjadi startup. Kalau unicorn kan terkait modal minimal 1 miliar US, ya belum sampai lah dia. Bisa dimulai dengan menjadi startup. Tapi startupnya kalaupun dimulai udah raksasa ini, raksasa. Kalau dia jadi unicorn, investor berbondong-bondong datang. Tidak hanya pemberi hutang, tapi investor. Ya, Gojek tadi siapa sih? Tapi begitu sudah jadi startup dan berkembang menjadi unicorn, dengan sendiri modal datang dari Cina, dari mana-mana. Nah, ini karena ini BUMN, maka diharapkan pemodalnya juga dari bank-bank BUMN, dari BUMN lain yang likuiditasnya bagus seperti BPJS Tenagakerjaan, itu bisa mensubsidi, jadi saling topang, saling topang menjadi kuat dari sisi bisnis supaya kita menjaga itu tetap BUMN gitu. Tapi kalau ingin kita lepas ke publik, kita jaga di atas 60% kepemilikan saham supaya dia lebih terkontrol gitu. Nah, inilah beberapa opsi yang bisa dikembangkan. Nah, tinggal mau nggak dieksekusi. Tapi kalau melihat dari BUMN, saya melihat dari BUMN yang ada, PT Pos masuk dalam 54 BUMN yang merugi, artinya di luar juga ada Garuda dan beberapa BUMN lain. Tapi lagi-lagi kenapa kita bicara sebenarnya untuk bisnis to bisnis, kan sebenarnya ini peluang besar, kue besar untuk bisa diambil atau bahkan bisa berkembang menjadi startup atau bahkan unicorn. Tapi lagi-lagi tidak bisa dieksekusi. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jika misalnya lagi-lagi seperti Garuda pun kan harus ganti-ganti direktur, tetap merugi. Apa yang harus dilakukan Jadi pemerintah? Pos masih untung, masih laba dia. Bukan seperti Garuda memang rugi benaran. Kalau Pos masih untung, cuman untungnya turun dari 355 menjadi 130. Nah, ini masih bagus, nature-nya masih bagus, dan mau tidak mau di-drive oleh Kementerian BUMN supaya ini cepat. Dan saya mendapat kabar memang di-drive direksinya untuk menuntaskan transformasinya. Tuntaskan dulu, mau jadi perusahaan apa, setelah ditetapkan, jadikanlah rencana bisnis 10 tahun ke depan, atau minimal yang lebih dekat 5 tahun ke depan. Rencana bisnisnya mau ngapain, mau jadi startup, menjadi unicorn, jalannya lewat mana, kemudian melibatkan siapa saja, itu harus dipaparkan oleh direksi sekarang. Kalau harus pakai target, artinya? Harus, rencanaan bisnis harus ada. Dan kalau rencanaan bisnis masih menggunakan cara bisnis lama, akan ketinggalan. Kita gunakanlah gadget, kita gunakan handphone, kita gunakan laptop sebagai alat untuk melakukan quantum leap, lompatan besar dalam bisnis. Semua perusahaan swasta sekarang melakukan lompatan besar, quantum leap, sehingga dia menjadi lebih besar, menjadi raksasa dan tetap tergantung seluruh nasabahnya gitu. Jangan sampai kliennya lari gitu. Nah, kalau dia begitu-begitu saja, stereotip, ya akan jadi. Memang ada sih kelompok-kelompok komunitas yang pecinta pos, masih ada, itu banyak. Tapi nggak bisa diandalkan untuk long life gitu. Dia harus lebih bagus lagi, lebih lompat lagi, lebih tinggi, sehingga bisa mengalahkan Tiki, bisa mengalahkan JNE, bisa mengalahkan GoSend dan seterusnya. Ini yang terpenting itu. Berarti memang kalau misalnya dibutuhkan inovasi, begitupun juga konektivitas yang ada, ini harus segera direalisasikan. Kalau enggak ya makin jatuh deh. Jadi kalau misalnya Pak Joni juga biasanya pakainya GoSend, nanti Posen. Better late than never. Nggak ada yang telat. Bluebird ketika datang Gojek, Grab, dia kewalahan, bisnisnya jatuh, labanya jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi dia segera membuat aplikasi, ada My Bluebird dia, dan dia kerjasamakan dengan Grab, dengan Gojek, dia kerjasama bahwa lewat aplikasi sana juga bisa, sehingga sekarang naik lagi. Itulah kehebatan perusahaan yang lentur, cepat berantisipasi dia terhadap situasi. Kalau santai, dia merasa terbesar, akhirnya jadi museum nanti. Dan mungkin itu harus dilakukan BUMN lain untuk bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Iya, harus. Jadi ada nasihat dari seorang pujangga ya, namanya Muhammad Iqbal. Dia mengatakan satu bait sajaknya itu pas untuk menggambarkan situasi saat ini. Berhenti, tidak ada tempat di jalan ini.
Mereka yang bergerak, mereka yang berhak maju ke muka. Mereka yang menunggu sedetik pun tergilas zaman dia. Itu kuncinya. Jadi harus bergerak, harus inovasi. Harus bergerak. Harus bergerak, ya. Terus bergerak. Berhentinya itu sejenak hanya untuk mengamati sesaat. Habis itu bergerak lagi. Terima kasih Pak Joni sudah hadir pada pagi hari ini, pemirsa. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Joni Edward mengenai ternyata memang PT Pos Indonesia ini tidak bangkrut, tapi memang mungkin keuntungannya saja yang sedang menurun. Dan agenda pada hari ini pemirsa akan kami hadirkan secara langsung ke hadapan Anda, yaitu jalannya sidang rapat paripurna masa sidang kelima tahun sidang 2018 hingga 2019. Dan dengan demikian suara parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusra Yanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama Bapak Joni Edward mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Ya. Pak Joni terima kasih. Terima kasih. Pak Joni, thank you. Sampai ketemu.